103 Selopos FM Beyond Information. Selamat petang, Sobat Selopos. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, menit ke-14 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah ya, puji Tuhan ini cuacanya cerah. Dari kemarin juga sepertinya para mama tenang hatinya buat menjemur ya. Jadi bisa kering cuciannya karena sebelumnya hujan terus, jadinya mungkin cuciannya menumpuk, ada yang apek, mungkin ada yang susah buat keringinnya ya. Tapi seperti biasa ya, hari Senin ini kita harus mengawalinya dengan bahagia dong, karena kalau hari Senin kita sudah suntuk, sudah bosen, sudah macam-macam, hari-hari selanjutnya nanti gimana ya? Nah, untuk itu biar tidak suntuk, biar tidak bosen, dan pasti kita mendapat positive vibes di hari Senin yang luar biasa ini. Seperti biasa ini kita di Bincang Psikologi hari Senin akan mengobrol-ngobrol dengan psikolog yang sudah sangat-sangat expert di bidangnya, of course, dan kita akan bercerita sedikit selopos-selopusnya untuk tema pembicaraan kita kali ini akan membahas mengenai maaf. Waduh, sebuah kata ajaib, 3 kata ajaib kalau dalam hidup seseorang begitu. Ada tolong, ada terima kasih, dan ada kata maaf. Seringkali memang maaf ini sulit sekali dilakukan selopos ya. Tapi seperti biasa juga kita nggak kesendirian, bukan hanya saya di sini. Sudah ada 2 narasumber psikolog yang akan menjadi narasumber pertama kita. Ada Mas Joko dan juga Mbak Fabiola. Boleh kita sapa dulu. Selamat petang. Selamat petang, Mas Al-Ghifari. Selamat sore, Mas Alki. Bagaimana kabarnya Mas Joko dan Mbak Fabiola? Selalu sehat, selalu baik. Sehat dan bahagia ya, Pak ya. Sehat dan bahagia ya, Mbak ya. Iya. Iya, terlihat sekali. Ini dari sebelum siarannya sudah tersenyum, sudah ketawa, sudah pokoknya saya siaran dengan Mas Mbak ini selalu positive vibes deh, walaupun nanti untuk obrolan kita sedikit agak membuka beberapa luka begitu ya, karena kita akan berbicara tentang maaf begitu ya. Nah, mungkin bisa langsung saja Mas Jago dan Mbak Fabiola, kita mulai mungkin dari Mbak Fabiola langsung aja, nggak apa-apa Mbak ya? Boleh. Oke, mengenai tema pemaafan atau memaafkan. Orang harus memaafkan sih, Mbak? Memaafkan itu memang kayak tadi yang Mas Alki bilang ya, bukan suatu hal yang mudah, tetapi harus kita kenalkan sejak dini untuk minta maaf dan mengampuni, kan begitu. Iya. Nah, kenapa harus dilakukan? Bisa dibayangkan kalau kita itu berjalan dan kita membawa ransel yang isinya penuh dengan batu. Anggap saja batu itu adalah drama kehidupan, kesalahan, kekecewaan, kemarahan yang selama ini kita bawa. Bisa dibayangkan kita bawa batu itu begitu banyak dan kita bawa seumur hidup misalkan. Bisa dibayangkan betapa kita tidak bisa melihat kehidupan ini jauh lebih baik gitu ya. Iya. Nah, itu jadi lebih arahnya yang kok aku seperti ini sih, kok dunia ini jahat. Jadi lebih ke arah kebersyukurannya cenderung kurang gitu ya. Ini tantangan buat kita semua sih, termasuk saya dan Pak Joko gitu ya. Kita masih manusia biasa yang pasti juga mengalami yang namanya problematika dalam hidup. Kita batunya juga banyak, tetapi kita juga belajar untuk melepaskan dan mengeluarkan batu itu dari ransel yang kita bawa, supaya kita bisa melihat dunia ini jauh lebih indah. Sekali kita harus menikmatinya dengan bersyukur dan mengampuni. Mengampuni adalah salah satu cara untuk mensyukuri hidup. Seperti itu. Itu dia. Salah satu cara untuk mensyukuri hidup supaya kita bisa melihat hidup secara lebih indah ya, Mbak Fabio ya, tidak terlalu merasa berat dengan batu-batu di ransel kita. Ini analogi yang luar biasa ya, karena biasanya memang beban itu walaupun tidak ada wujudnya, tapi memang beratnya berasa, Mbak Fabio ya. Nah, kalau kita ke Mas Joko tentang memaafkan ini, kan tadi dijelaskan bahwa memang ini pentingnya supaya kita bisa lebih enteng, lebih legowo begitu. Tapi apakah memaafkan itu sendiri bisa dilakukan dengan semudah, misalnya ada seseorang nih, kita melakukan ada kesalahan dengan orang tersebut, kita sendiri atau orang lain kepada kita. Nah,
maaf itu sendiri, oh oke, minta maaf, selesai, oke, tidak ada problem. Ataukah ada serangkaian proses yang memang seseorang harus lakukan untuk bisa mencapai kata memaafkan ini sendiri? Oke, terima kasih. Jadi ketika kita bicara mengenai memaafkan, sama seperti tadi Mas Alkifari cerita ya, bahwa Mm-mm. kata kita thanks, kemudian forgive itu dua hal yang juga kami terapkan pada anak-anak kami. Dan Mm-mm. tentu saja sebelum menerapkan pada anak-anak, ini juga menerapkan pada diri kita sendiri ya. Itu dia. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang ilmu psikologi Mm-mm. itu sebenarnya ya biasa-biasa saja ya Mbak Ola ya. Yang luar biasa itu kalau kita bisa menerapkan ilmu psikologi dalam diri kita, termasuk kami sendiri ya. Makanya tadi Mm-mm. Mbak Fabiola kan cerita, kami juga masih berproses, karena kami sama dengan Sobat Solo Pos, bahwa kami juga terus berproses. Tentu kita sebagai manusia itu kan ada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan sakit hati, kemudian ada ketidakcocokan dan lain sebagainya ya. Tetapi yang membedakan orang yang mau untuk berproses itu adalah mereka yang mau berproses. Kenapa saya bilang mau berproses? Karena semuanya ini tidak bisa instan. Kita ini manusia, itu yang harus kita sadari. Dan ketika kita menjadi seorang manusia, kita ini bukan robot. Robot itu diklik gitu, dia mungkin langsung bisa berubah 180 derajat ya. Kita bukan baja hitam yang bisa berubah langsung jadi baja hitam gitu, nggak bisa. Tapi kita harus berproses. Paling tidak step by step kita ada proses untuk menjadi lebih baik ya. Jadi saya mungkin sharing dari pengalaman saya ketika saya memaafkan. Tahun 2017 ada sebuah situasi di mana saya itu di ibaratnya ya dibohongi oleh teman ya. Karena saya ini kalau sama teman itu berusaha baik ya. Karena saya punya keyakinan ketika kita baik dengan orang lain ya tentu kita juga akan lebih lega dalam hidup kita. Tetapi ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Waduh. Jadi waktu itu saya sebenarnya diminta menjadi seorang narasumber di sebuah hotel yang cukup besar di Solo ini, dan dia bilang bahwa nanti saya kasih ya, tapi tidak banyak karena ini ke arah sosial gitu. Oke, saya oke aja ya, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata saya nggak dibayar. Bukan berarti saya kemudian ngoyak ya, ngoyak banget gitu. Cuman karena dia sudah menjanjikan. Karena pada prinsip saya dengan Mbak Ola itu juga kalau ada sesuatu yang sosial, ya nggak masalah sejauh kita bisa membantu ya. Tetapi ketika sudah dijanjikan, ya ibaratnya akad di awal itu seperti apa? Ketika dia akad, ya akan saya berikan, tapi tidak banyak ya. Nah, artinya kita akan diberi. Tapi ternyata pada prinsipnya dia berusaha lari ya. Ya, saya mau ngejar teman saya juga bingung mau kemana karena dia ghosting, hilang celing gitu kan. Nah, waktu itu yang terjadi dalam diri saya adalah saya jengkel, saya marah, tapi mau marah dengan siapa ya? Dan ketika saya berusaha menghubungi dia, jawabannya mesti muter-muter ya. Sehingga saya pikir kalau saya lewat WA, lewat telepon, saya marah-marah, ya percuma aja. Kemudian suatu titik saya punya insight, dan insight ini dibantu oleh Pak Krisnamurti, seorang motivator yang saat itu kami dalam satu grup WA ya, karena kami sama-sama di NLP gitu. Nah, beliau mengajarkan pada kami untuk berusaha untuk melepas. Waktu itu yang saya rasakan itu adalah, iya, lu enak, lu motivator, bisa ngomong lepas ya. Tapi gue yang ngalamin, itu yang saya pikir itu. Saya yang ngalamin, kamu enak banget ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya saya pikir, kalau misalnya saya mempertahankan, ya tadi, kalau dengan menggunakan istilahnya Mbak Fabiola tadi, batu-batu tadi tetap ada di dalam ransel saya. Dan setiap pecahan-pecahan dalam kehidupan kita, pecahan hati kita ambil, kita masukkan ransel, lama-lama kan juga akan membuat diri kita ini semakin berat ya Mas ya. Perjalanan kita semakin berat, akhirnya mungkin kita akan capek sendiri. Dan akhirnya ya memang saya harus memilih ya. Dan pengalaman-pengalaman kami sendiri ternyata banyak
pasien-pasien kami, klien-klien kami yang mereka punya masalah di psikosomatis mereka. Ternyata mereka punya unfinished business. Jadi mereka punya urusan yang belum selesai. Dendam, marah itu merupakan salah satu bentuk unfinished business ya. Jadi itu yang kami gali, ternyata hampir semua mereka yang mengalami psikosomatis, ada beberapa yang kami dapat reverse dari beberapa dokter spesialis, sampai yang saya cukup terkesan itu adalah mereka ada seorang ibu yang dia terbaring 3 minggu, dikasih obat semakin tinggi, tapi kok sama saja ya. Berarti ada hal lain yang kemudian akhirnya di-refer ke saya. Dan saya lihat ternyata setelah kita gali, dia punya kekecewaan, tetapi yaitu di orang Jawa itu kan ada mendem jero ya, tetapi dia kejeron. Dia kejeron sehingga ketika dia alam bawah sadarnya keluar, saya tiba-tiba marah gitu, dia nggak ngerti kenapa sih saya marah. Nah ini karena dia marah pada keadaan, tetapi dia nggak tega marah sama suaminya. Maka waktu itu yang bisa dilakukan, saya bilang ibu harus berani untuk melepas, tapi ibu harus sadar dulu, karena salah satu hal yang dialami oleh seseorang yang mengalami dendam dan lain sebagainya, yang mereka tidak memaafkan adalah mereka tidak mau mengakui bahwa itu adalah emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri mereka. Maka dia harus mengakui dulu. Setelah mengakui, kemudian silakan lakukan self-talk ya. Self-talk, inner critical, itu untungnya bagi saya apa sih? Karena memang ada beberapa penelitian ya, saya sendiri pernah meneliti juga mengenai self-forgiveness pada mereka yang mantan narkoba itu. Oke, Mas Joko, kita akan melanjutkan tentang ini. Tadi sudah nyerempet dikit ya tentang bagaimana langkah-langkah secara istilahnya teknisnya agar kita bisa lebih punya pandangan gimana cara memaafkan untuk lebih lanjut. Tapi setelah yang satu ini. Oke. Kalian tahu nggak punya kulit cerah lagi? Oke, Sobat Slowpost masih mau bahas mengenai satu magic word yang merupakan satu kata penting di hidup ini. Selain tadi ada terima kasih, tolong ada ini ya, memaafkan, forgiving atau forgiveness. Tadi semua disebutkan juga sedikit oleh Mas Joko tentang step-step supaya kita bisa memaafkan. Tapi sebelum kita menuju ke langkah-langkahnya, Mas, saya mau tanya ke Mas Joko tentang maaf itu kan memang tidak bisa semudah itu ya. Mungkin kalau misal anak SD begitu ya, dipukul, terus maaf, ayo maafan, oke ya dipukul. Masalahnya tidak sedalam itu. Tapi kalau sudah dewasa seperti ini, sudah memiliki berbagai kompleksitas yang ada di dalam hidup, memaafkan seringkali sulit. Nah, kesulitan itu sendiri kira-kira apa saja sih, Mas, yang bisa menyebabkan orang-orang sulit untuk memaafkan? Baik, jadi dari pengalaman saya ya, dari pengalaman saya, kemudian dari pengalaman subjek-subjek penelitian saya terkait dengan pemaafan diri, ada sebuah benang merah di mana ini masalah I will or not ya, I will or not. Jadi ini masalah kita niat atau tidak. Jadi ada yang mereka cenderung berusaha nyaman, tapi dalam tanda kutip mereka sebenarnya mencari ketidaknyamanan. Ya. Nyaman tidak mau memaafkan, tapi sebenarnya mereka sendiri nggak nyaman dengan diri mereka, yang tadi saya bilang tadi ya, dan kemudian Mbak Ola tadi. Jadi yang menyebabkan biasanya ke arah sana. Kenapa kok saya nggak mau untuk melanjutkan? Karena mungkin juga gengsi bisa, kemudian juga pokoknya saya harus balas dendam ya. Jadi dia berusaha untuk balas dendam. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika orang balas dendam itu dia di di detik sekitar 30-an itu rasa ingin balas dendamnya akan lebih berlipat ganda ya. Sehingga ya akhirnya kita juga berpikir, mau nggak untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik. Nah ini beberapa hal yang sering saya lihat dan yang saya alami sendiri ya. Akhirnya saya bisa memaafkan itu karena saya mau. Saya waktu itu berpikir bahwa kalau saya dengan dendam saya, akhirnya yang rugi saya sendiri. Karena bagi saya, memaafkan itu bukan hadiah bagi orang lain, tetapi ini adalah hadiah bagi diri saya sendiri. Jadi orang lain masih kadang belum menyadari ya bahwa memaafkan itu sendiri bukan
it's not all about someone else, tapi justru terkadang memaafkan tuh demi kebaikan diri sendiri. Yang ternyata Betul. faktornya bukan seberapa besar masalah yang ditimbulkan, tapi memang dari willing atau keinginan orang itu sendiri ya, Mas Joko ya. Iya. Oke, kalau kita ke Mbak Fabiola. Mbak Fabiola kan pasti juga memiliki pengalaman-pengalaman seperti Mas Joko juga, pengalaman-pengalaman dari pasien juga yang telah ditangani oleh Mbak Fabiola. Tadi sempat juga kita ngobrol selepas ya sebelum siaran bahwa ada beberapa orang, beberapa pasien juga yang mengalami masalah, tetapi setelah diselidiki, digali, ternyata problemnya memang dari maaf itu sendiri. Nah, efek jangka panjang, kalau seandainya orang memang masih yang memendam, merasa nyaman untuk tidak memaafkan, tetapi ada gangguan-gangguan yang muncul. Nah, bisa dijelaskan apa saja itu, Mbak Fabiola? Oke, untuk efek dari sulit memaafkan gitu ya, Mas Aldi. Iya. Yang pertama, yang pastinya kita tidak bisa menikmati hidup. Itu pasti. Yes. Jadi kita mau hidup enak itu susah. Semua yang tampak negatif. Jika hal ini terus-menerus terjadi dan bagaimana cara kita memandang sebuah situasi, memandang sebuah lingkungan sosial itu dengan kacamata yang negatif, ya lama-kelamaan kita akan semakin larut dalam kekelaman ya istilahnya ya, dalam kegelapan lah, dalam kehidupan ini kapan akan. Nah, apalagi kalau misalkan sebelumnya para pasien atau klien ini punya riwayat-riwayat yang sebelumnya mungkin ada pernah depresi, mungkin atau ada gangguan kecemasan. Nah, itu bisa semakin memperburuk situasi. Kondisi-kondisi klinis ini akan semakin menjadi masalah yang lebih besar di saat kita kurang mampu untuk memaafkan. Dan kenapa banyak orang itu, yang orang-orang yang sulit memaafkan itu seringkali begini, Mas Algi. Kenapa sih dia melakukan itu ke aku? Semakin kita tanya kenapa, itu semakin kita semakin ibarat kayak lingkaran setan gitu ya. Nggak bisa keluar, mata rantainya nggak akan putus. Kalau kita selalu bertanya, kenapa? Contoh misalkan ya, nggak tahu akhir-akhir ini tuh kasusnya perselingkuhan semua gitu ya. Pasti korban-korban ini kan sulit ya untuk mengampuni, memaafkan. Kenapa sih layanan putus ya, Mbak? Layanan putus, Pak. Layanan putus, tapi rantainya nggak bisa putus nih, Pak. Muter terus. Kenapa sih kok dia selingkuh ke aku? Tanya kenapa? Bahkan tanya ke saya, kenapa sih Mbak kok pasanganku ini, istriku selingkuh, suamiku selingkuh? Lah yang selingkuh kan pasangannya. Itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seringkali kita tuh bertanya apa, padahal hal itu nggak bisa dijawab. Hal yang di luar kendali kita. Nah, itu jadi kita harap kalau kita mau memulai untuk mengampuni, mau memaafkan, saya sangat setuju sih dengan tadi pengalamannya Pak Joko gitu ya. Mengampuni itu bukan untuk menghukum dia, tetapi untuk aku. Nah, kalau kita mau bilang tentang memaafkan, tahapnya itu panjang gitu ya. Dan yang memang paling utama adalah waktu yang akan membantu dan niat. Kalau kita sendiri kita mau membuka diri untuk, oke, aku mau mengampunimu, kita mau keluar dari lingkaran setan itu tadi, kita akan terus berlarut di situ. Dan lama-kelamaan kita akan bilang dunia ini jahat sama aku, dunia itu tidak bersahabat dengan aku. Kita semakin bermusuhan. Saat kita bermusuhan dengan dunia, relasi kita dengan keluarga, dengan teman-teman, atau dengan lingkungan itu pasti akan terganggu. Nah, kenapa saya sangat setuju ketika aku sadar kalau aku mau mengampuni itu untuk aku. Dan ini adalah langkah awal semestinya. Ketika kita memaafkan itu tadi. Yang utama adalah aku sadar kalau iya, ini mengampuni ini untuk aku, bukan untuk orang lain. Dan kita mulai melakukan self-talk. Jangan-jangan orang ini, aku merasa terluka ini juga ada andilku ya. Aku turut andil nih dalam masalah ini. Kita mulai untuk refleksi diri. Itu biasanya akan membuat kita lebih tenang. Nah, hal ini biasanya baru mulai terjadi ketika kita sudah mulai tenang dulu. Kalau kita ibarat kayak kompor yang masih air di atas kompor yang masih mendidih. Kita sulit gitu kan. Dan beberapa untuk pasien atau klien yang lagi marah, kita belum bisa mengampuni. Ini ibarat kayak air yang lagi mendidih, ini mau kita mau masukin apa nggak bisa. Paling tidak bantu untuk tenang dulu, baru kita bisa lakukan yang namanya sesi konseling itu tadi. Karena
Kalau orang lagi marah, egonya kan tinggi ya, biasanya ya Pak Yes. Eko ya. Egonya tinggi, gengsi, nggak mau disalahkan. Padahal tanpa disadari, sebuah masalah, sebuah konflik itu terjadi, nggak murni cuma satu orang aja sih. Tetapi karena adanya interaksi ini yang memungkinkan untuk jangan-jangan aku juga turut andil nih dalam masalah ini. Jangan-jangan aku juga yang bisa membuat aku kecewa, seperti itu. Itu terjadi kalau kita terus tadi ya mempertanyakan kenapa begitu ya. Ini berarti seri-seri perselingkuhan yang saya tonton sesuai dunia nyata berarti ya Mbak Fabiola ya. Banyak banget. Kenapa seperti itu? Karena tidak masuk ke logika dari para klien atau pasien ditangani oleh Mbak Fabiola sendiri. Dan tadi ya dijelaskan juga ternyata memang step pertama itu menenangkan dulu, karena kalau mendidih ya itu kita mau masukin sayur-sayuran, mau masukin bumbu juga langsung layu, jadi tidak bisa diolah dengan baik dengan tadi sesi konseling oleh profesional atau psikolognya sendiri. Oke, kemudian kita ke Mas Joko lagi, Mas. Tadi kan kita sudah sedikit menyentuh mengenai langkah-langkah. Tadi jelaskan langkah awalnya memang untuk menyadari bahwa ini memaafkan bukan untuk atau menghukum bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Setelah kita menyadari, setelah air tersebut tenang, apakah yang harus kita tanamkan lagi ke diri kita untuk bisa lebih memaafkan tersebut, Mas Joko? Ya, baik. Jadi tadi sebenarnya sudah mulai dilanjutkan oleh Mbak Fabiola ya. Jadi terkait dengan memaafkan, satu, memang kasus-kasus misalnya tadi kalau yang sekarang baru banyak perselingkuhan segala macam, memang itu cukup banyak juga Mas yang kami hadapi ya. Dan rata-rata yang menjadi masalah itu adalah salah satu merasa saya sebagai korban dan kamu pelaku, kamu yang menista saya dan seterusnya. Tapi kita perlu untuk membantu mereka, ataupun misalnya amit-amit kita menjadi korbannya itu, kita bukan hanya korban, tetapi tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Fabiola. Ini terjadi semua pasti ada sebuah interaksi. Ya, jadi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pasti kita juga andil. Masalahnya orang sering kali berpegang bahwa saya yang paling benar. Biasanya kalau kita bicara mengenai perselingkuhan ataupun yang lain yang nanti akan ke arah dendam dan seterusnya ya, itu yang disalahkan itu yang berselingkuh. Padahal sometimes kalau kita mau untuk membuka, itu juga proses-proses yang kemarin mungkin sudah mengkomunikasikan tapi tidak direspon dengan baik dan seterusnya. Ini pengalaman-pengalaman di balik ini ya, di balik tempat praktek itu semacam ini ya. Tapi untuk menanamkan itu pada klien memang butuh energi yang lebih besar karena rata-rata mereka punya defense mechanism ya. Jadi mereka harus sadar dulu, lebih tenang ya. Kemudian kalau sudah tenang, tadi sudah dikatakan oleh Mbak Fabiola, kita harus introspeksi. Tadi sempat saya singgung dari apa yang saya utarakan, yaitu kita mengkritisi diri kita. Ya, sejauh ini kita seperti apa sih? Sebenarnya kita juga berperan atau tidak. Tetapi untuk ke arah mengkritisi diri sendiri, yang paling utama adalah kita berusaha untuk rendah hati. Nah ini loh, bukan rendah diri loh ya, kita harus rendah hati. Karena sometimes kita juga harus merasa kita juga menjadi salah seorang pelaku dalam sebuah peristiwa tersebut. Ya, ini tidak bisa kita, sebuah peristiwa terjadi tidak mungkin lepas dari peran kita juga sebagai salah satu pelaku ya, pelaku kehidupan ini. Nah, cuman mungkin kalau misalnya contohnya kasus perselingkuhan itu, ya yang lebih dilihat adalah yang mengobarkan dulu. Tetapi saya juga banyak menangani kasus-kasus perselingkuhan, tapi ketika mulai ada sebuah kerendahan hati dan nanti akhirnya masuk ke introspeksi diri, critical itu ya, masing-masing mungkin saat ini kalau dijadikan satu belum bisa, sehingga silakan Anda pisah aja dulu. Ada yang dulu nginep di hotel karena kebetulan dia berada ya, tapi ada yang pulang ke rumah orang tuanya. Mereka butuh waktu memang ya untuk menenangkan diri, karena begitu mereka tidak tenang, mereka jadikan satu, yang terjadi ego terus, nanti malah pecah ya. Nah, ketika mereka sudah mulai tenang, saya bilang bahwa silakan nanti bisa menemui saya kalau sudah mulai tenang. Oh, yang ini sudah mulai tenang. Maka ketika kasus-kasus kayak gitu, ya tergantung juga, kita nggak akan mempertemukan dua-duanya kalau tidak memungkinkan. Jadi mungkin
satu-satu gitu ya. Nanti kalau ditemukan langsung, saya pernah Mas sampai malam tuh cuma lihat orang berantem. Ya psikolognya seneng untuk duit ya Mbak ya. Lah tapi mosok nunggu nih wong berantem terus gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. akhirnya ya ada beberapa yang kemudian mereka lebih baik ya. Tapi semuanya dimulai dari rendah hati tadi, introspeksi, dan akhirnya kita juga dalam proses introspeksi ini kan mereka belajar masing-masing, termasuk yang saya alami ya ketika kami memaafkan tadi yang saya cerita, itu saya berusaha berempati. Kira-kira ada nggak sih yang membuat akhirnya dia seperti itu pada saya ya. Nah, teman saya ini kebetulan dia juga ibu single parent ya. Kemudian saya mencoba berpikir positif ya. Nah ini ketika kita sudah mulai tenang untuk berpikir positif lebih mudah. Tapi kalau kita masih umum, jangan mencoba untuk berpikir positif. Tapi tenangkan dulu diri Anda ya. Saya mencoba melihat dari sisi lain, mencoba berempati. Seandainya saya jadi dia, oh dia mungkin kayak gitu ya, dia butuh uang karena tidak ada yang membantu dia, tetapi caranya salah gitu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya bisa sharingkan ya dari pengalaman saya. Kemudian ini sudah sedikit saya rangkum dengan beberapa teori-teori. Oke, Mas Joko tadi ya. Setelah tenang baru bisa nanti melihat kacamata dari kacamata lain, mungkin apa yang permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh pihak seberang semata, tapi apa nih andil saya juga, Sobat Slopos. Ya, nah, Sobat Slopos yang mau bertanya silakan untuk bertanya. Kami mau buka ruang sebebas-bebasnya. Siapa tahu Sobat Slopos membutuhkan jawaban, langsung aja bisa kan 01 226 103 103. Kami masih akan melanjutkan tentang obrolan seputar memaafkan ini setelah satu ini. Gitu bukan? Maaf, sebuah kata yang memang sulit untuk digapai, tetapi dengan beberapa bantuan mindset dan juga bisa lebih mengikhlaskan diri, itu nanti kita bisa capai Sobat-Slopos ya. Nah, kita kan masih mengobrolkan dengan Mas Joko dan Mbak Fabiola, dua orang psikolog yang menjadi narasumber kita. Kalau tadi disebutkan langkah-langkahnya, bahwa memang pertama harus menenangkan diri dulu, intinya tenang dulu, karena kalau misal mau dipaksa buat positif, tetapi belum bisa tenang, nanti jadi defensif terus, begitu ya, Mas Joko, Mbak Fabiola. Nah, terus kalau misal sudah, istilahnya kita merasa, oke, sepertinya ini saya sudah bisa memaafkan, tidak lagi ada luka-luka yang saya rasakan, nah, tapi masih belum merasa pasti, kira-kira tandanya seseorang yang sudah benar-benar ikhlas, sudah benar-benar memaafkan, itu apa sih, Mbak Fabiola? Nah, orang yang sudah ikhlas untuk memaafkan itu memang untuk diukur dia sudah ikhlas atau memaafkan yang bisa tahu hanya dirinya sendiri. Karena sifatnya subjektif. Tetapi paling tidak ketika mereka sudah tidak lagi membahas masa lalu, sudah tidak lagi seperti mengulik kepahitannya, paling tidak dia sudah mulai bisa membangun diri. Nah, dan dia juga mereka butuh untuk bercerita dengan orang lain. Nah, saat dia masih mengurung diri, belum mau terbuka dengan orang lain, belum mengekspresikan atau belum menanyakan tentang sudut pandang orang lain, itu juga beresiko gitu ya. Jadi paling tidak ketika mereka sudah mendapat masukan, sudah mendengar sudut pandang orang lain, dan mereka sudah mau keluar ke dunia luar, mulai interaksi, sudah mau mulai menjalin relasi dengan orang yang pernah bermasalah dengan dirinya, paling tidak itu bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kecil untuk memaafkan. Dan jangan lupa kalau waktu itu yang akan membantu. Kayak gitu. Nah, waktu kayak tadi misalkan kalau masih emosi wajar kalau kita minta untuk tenang dulu. Emosi yang dominan pasti akan pengaruhnya ke pola pikir aku. Itu udah paten gitu ya. Emosi ngefeknya ke pola pikir dan perilaku. Nah, ketika mereka sudah lebih tenang, biasanya mereka lebih untuk evaluasi diri kalau, oh ya, aku sudah lebih tenang, mungkin aku juga turut andil, dan dia mulai mau melihat sudut pandang orang lain, mau untuk berrelasi dengan orang yang telah menyatakan yang pernah membuat dia sakit hati. Tadi paling tidak itu yang bisa kita katakan sebagai sebuah langkah kecil untuk yang bisa tahu kalau kita tulus mengampuni hanya diri kita dan
Tuhan, seperti itu. Jadi memang Sobat Solopos harus reflect on yourself dulu ya, tentang apakah saya benar-benar memaafkan, karena tadi dijelaskan juga oleh Mbak Fabiola bahwa tanda-tandanya adalah ketika kita sudah tidak terlalu mengulik-ulik masa lalu lagi, dan kalaupun ada yang mengulik, kita sudah tidak merasa emosi dan tidak ada luka yang terbuka lagi. Ada tambahan dari Mas Joko mungkin? Ya, kalau saya hanya menggarisbawahi seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Fabiola tadi berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau orang yang misalnya dendam ataupun mereka punya masalah-masalah unfinished business, itu mereka tidak boleh kita minta untuk melupakan masa lalu mereka karena mereka tidak mungkin lupa. Tetapi yang membuat atau yang membedakan mereka sudah forgive or not itu ketika tadi, kalau dengan bahasanya dari Mas Algi tadi adalah mengulik ya. Ketika kita mengulik ya, ketika awal saya dulu ya, ketika masih marah itu ya dengar namanya saja atau tiba-tiba di sini membayangkan itu saya berapa detik sudah langsung marah perempeng gitu kan, sudah merasa emosi saya, emosi marah, kecewa itu mulai muncul ya itu. Nah, akhirnya saya latihan step by step dengan mencoba berpikir dari sisi lain ya. Jadi kalau saya memaafkan itu nanti juga bagus untuk saya. Kemudian saya ingat loh, klien-klien saya aja mereka yang tidak memaafkan akhirnya menjadi penyakit-penyakit yang mengerikan kayak sakit jantung, stroke dan lain sebagainya ya. Karena ini saling berkaitan satu dan yang lain. Jadi mencoba berpikir dari sisi lain ini membuat kita menjadi semakin menguatkan semangat kita, dan yang paling penting kita mencari orang-orang yang mereka bisa support kita, yaitu yang mereka nggak ngomporin tetapi mereka bisa memberikan ayo nggak apa-apa kamu bisa positive thinking dan seterusnya. Dan saya butuh waktu itu sekitar 50 harian Mas, 50 hari, dan indikatornya waktu itu ya semakin lama saya mendengar dia, saya bisa bertahan untuk lebih tenang ya. Akhirnya ketika hari ke-50 titik di mana sampai sekarang pun saya cerita saya sudah nothing tulus. Ingat kejadian itu, ya ingat, tetapi kemudian saya tidak ada timbul emosi-emosi negatif. Nah, ini sebuah progres yang saya alami sendiri ya, dan dari hasil penelitian kualitatif saya pun subjek penelitian kami juga ada proses-proses yang hampir sama, ada sebuah benang merah terkait dengan hal itu. Oke, nothing tulus, sebuah kata yang agaknya sulit dilakukan juga ya, Mas Joko dan Mbak Fabiola, karena orang-orang kan mungkin tidak semua orang mengalami pengalaman yang sama. Nah, tapi ketika orang tersebut sudah pernah mengalami sebuah whole process of forgiving, proses memaafkan yang sulit dan sudah lolos nih, tetapi orang tersebut, oke, jangan sampai saya kembali ke luka yang sama, jangan sampai saya bertemu dengan masalah lagi dan tidak bisa memaafkan lagi. Nah, tips mungkin dari Mbak Fabiola agar orang-orang lebih mudah memaafkan. Jadi sebelum ada masalah, apa yang harus orang-orang tanamkan, mindset macam apa yang harus orang-orang tanamkan agar ketika ada masalah, ketika mungkin disakiti atau ada sesuatu, tidak terlalu merasa marah, tidak terlalu merasa menyalahkan orang lain. Monggo. Yang pertama adalah mengenali diri, itu pasti gitu ya. Dan ketika kita disakiti, marah itu manusiawi. Tapi kita minta, kalau saya minta ke pasien saya sebelum kita marah, coba tahan dirimu dulu. Hitung 1 sampai 10. 1 sampai 10 dalam hati. Hitung dulu 1 sampai 10. Jadi ketika orang-orang yang marah, saya minta untuk kamu tenang dulu. Kita mulai ajak untuk teknik nafas dulu, gitu ya, dibenahi cara nafasnya. Karena semakin kita lagi marah, nafasnya semakin cepat, denyut jantung semakin marahnya nggak turun-turun, gitu ya. Kita lebih minta untuk relaksasi dulu. Dalam hati hitung 1 sampai 10. 1, 2, pelan-pelan hitungnya. Kalau ngitungnya cepet-cepet sama aja. Sama gitu aja. Ya. Pelan-pelan. Hitung pelan-pelan, lalu coba tanyakan ke dalam dirimu, nggak perlu dijawab. Tanyakan di dalam dirimu. Apakah aku perlu marah seperti ini? Kira-kira ucapanku nanti akan menyakiti orang lain atau enggak ya? Itu yang akan selalu saya ingatkan, gitu ya. Baik ke diri saya sendiri, ke orang lain, maupun ke pasien. Karena saat kita lagi marah itu, semua muatan-muatan energi negatif akan keluar dan itu bisa menyakiti. Dan sampai itu bisa melukai hati orang lain, gitu kan. Terlalu banyak konsekuensinya ya, Mbak ya? Nah, jadi kita minta untuk, yuk, coba dihitung dulu 1 sampai 10. Karena 1 sampai 10 itu paling nggak membuat kita lebih tenang. Menenangkan diri secara singkat, cepat, itu dulu. Lalu tanyakan,
apakah ini berguna untukku, apakah ini akan baik untukku melukai orang lain atau melukai diriku sendiri atau tidak. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Fabiola. Iya. Kemudian sudah ada pertanyaan di WhatsApp. Ini dari nomor 3135. Mau bertanya mengenai memaafkan. Yang paling sulit dari proses memaafkan, selain memaafkan orang lain, seperti yang diceritakan, yaitu memaafkan diri sendiri. Oke, Mas Joko, tentang memaafkan diri sendiri ya. Tadi kalau mungkin masalah tersebut berhubungan orang lain, kayak kita bisa, berarti kesalahan dia, kesalahan saya juga, kita bareng-bareng, bisa reflect dari berbagai macam kacamata. Tapi kalau kesalahan yang misal kita buat sendiri, tapi kita masih maafkan diri sendiri, itu dia. Bagaimana, Mas Joko? Ya, jadi ketika kita bicara mengenai kesalahan, memaafkan, itu kita bisa ada beberapa hal. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain, dan ini biasanya saling berkaitan ya. Nah, terkait dengan memaafkan diri sendiri, ini mungkin sedikit tambah juga tadi untuk Mbak Fabiola. Tadi saya juga ingat apa yang dikatakan Mas Al-Ghifari. Seringkali orang mengatakan bahwa ini sulit untuk memaafkan. Jadi mindset kita harus diubah. Ya, kembali lagi pada I will or not gitu kan. Kalau misalnya di awal kita bicara mengenai sulit, saya mulai menggunakan bahasa NLP ini ya, maka yang terjadi adalah benar-benar sulit. Ya, tetapi beda ketika kita I'll try ya. Saya akan coba, I will gitu. Walaupun will, I'll try itu kita juga pasti ada sebuah proses. Sometimes we fail, sometimes we pass gitu kan. Kalau we failed, why? Itu akhirnya kan yang kita pikirkan. Tapi sulit ya, sulit itu bukan berarti bahwa tidak ada jalan keluar, tergantung pada pola pikir kita. Dan yang kedua, kita harus berpikir bahwa ketika ada ketemu dan orang-orang yang mereka itu menyulitkan kita, membuat kita sakit hati, coba pikirkan dari sisi lain bahwa mereka itulah yang akan mendewasakan kita, tetapi tidak akan mendewasakan kita dan semakin mengerdilkan diri kita kalau kita tidak mau memaknai diri kita dengan baik ya, peristiwa itu. Jadi cuma memandang kesakitannya mulu ya, termasuk ketika kita nggak bisa memaafkan diri kita. Kalau kita open mind, orang yang tidak bisa memaafkan diri sendiri, seringkali mereka hanya fokus pada kesakitan kita. Aku tuh bodoh dan lain sebagainya. Kalau Anda mengatakan bodoh pada diri Anda, berarti Anda itu menghina yang menciptakan Anda. Kenapa? Tidak ada yang salah yang diciptakan oleh pencipta kita. Yang salah hanya pola pikir Anda. Ya. Dan kalau Anda ingin untuk meluaskan lagi pikiran Anda, coba tuliskan kelebihan Anda, kemudian kekurangan Anda. Pasti saya yakin yang sering menyalahkan lebih banyak kekurangan. Tapi ini dari perspektif Anda. Berikanlah kertas itu pada orang lain. Mungkin orang lain akan memberikan perspektif yang berbeda. Dari situlah kita akan terbuka dan ternyata saya tuh punya kelebihan ini ya. Ternyata saya tuh ya nggak salah-salah banget. Nah, seringkali karena kita banyak menggunakan perasaan, tapi kita lupa menggunakan logika kita sehingga kita lebih banyak menyalahkan diri kita. Gitu, Mas. Oke, terakhir ada tambahan dari Mbak Fabiola? Tambahannya, Singkat saja nggak apa, Mbak? Memaafkan itu butuh waktu dan proses. Hargai setiap proses, karena perubahan sekecil apapun, itu tetap perubahan. Oke, jadi memang waktu sebuah ya, memaafkan tidak jauh-jauh dari waktu, tidak jauh-jauh dari Anda sendiri. Jadi memang harus reflect dan banyak-banyak untuk melihat dari seperti yang dijelaskan Mas Joko juga, melihat dari logika dan juga perspektif atau kacamata orang lain. Terima kasih Mas Joko dan Mbak Fabiola telah sharing-sharing masalah memaafkan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu Mas Joko, Mbak Fabiola. Sehat selalu. Amin, matur nuwun. Baik. Oke, Sobat Slowpost, demikian bincang psikologi di hari Senin bersama dengan psikolog yang telah membahas mengenai maafkan. Semoga setelah ini Sobat Slowpost bisa lebih memaafkan lagi dan juga akhirnya lebih menjalani hidup dengan bahagia. Saya Al-Ghifari undur diri dari bincang psikologi. Kita masih akan bertemu sampai nanti di Korean Vibes.